para tenaga medis dalam melawan COVID-19 belum berakhir. Mereka yang berada di garda terdepan rela mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, dan nyawa demi menyelamatkan ratusan bahkan ribuan pasien berstatus ODP, PDP, hingga positif COVID-19. Banyak dari mereka yang sulit pulang ke rumah untuk bertemu keluarga demi mencegah penularan. Bagaimana perasaan mereka saat bekerja sebagai dokter dan perawat di tengah pandemi COVID-19 ini? Bersama saya Dr. Jesslyn, inilah Shalom Dok, perjuangan tenaga medis di era COVID-19. Oke, bersama saya saat ini Dr. Milton Waymans, spesialis anestesi. Shalom dok, apa kabarnya? Halo. Kabar baik. Oke, terima kasih banyak ya dok sudah bisa hadir di program Shalom Dok ini. Ya, nah, sama-sama. Mungkin bisa jelasin dulu nih dok, profesi spesialis anestesi itu apa dan ngapain aja? Ya, dokter anestesi mungkin belum terlalu banyak dikenal sama orang ya. Karena emang bekerjanya di belakang layar gitu. Jadi dokter anestesi itu adalah dokter yang bekerja di kamar operasi, terus juga di luar kamar operasi. Kalau di kamar operasi itu dokter anestesi melakukan pembiusan agar pasien itu selama operasi bisa menjalani prosedur pembedahan yang aman. Jadi dari mulai kita pembiusan, terus monitoring selama proses bedah berlangsung, hingga kita membangunkan pasien kembali gitu, kalau di bios umum. Kalau untuk di luar kamar operasi, dokter anestesi juga biasa berperan, biasanya itu di ICU, di ruang rawat ICU, terus di ruang tindakan lain, misalnya untuk endoskopi atau ruang diagnostik seperti CT scan, MRI, misalnya bayi-bayi yang harus ditidurkan untuk melakukan prosedur, atau juga di kamar bersalin misalnya untuk tindakan kuretase seperti itu. Oke dok, nah boleh diceritain nih dok kepada pemirsa Shalom Dok pengalaman yang berkesan ataupun tantangan dan kesulitan saat melayani pasien di masa corona ini dok, khususnya di bidang anestesi yang kita tahu resikonya cukup tinggi ya dok ya. Iya, nah jadi kalau kita perlu tahu dulu resikonya dari profesi anestesi itu apa. Jadi kita resikonya adalah karena anestesi itu menyangkut dengan masalah jalan nafas. Jadi misalnya pasien yang akan dibius umum itu kita lakukan tindakan intubasi, itu pemasangan selang nafas ya. Lalu juga kita pemberian oksigen misalnya dengan melakukan ventilasi dengan manual. Lalu proses ekstubasi itu kita semua memiliki resiko terpapar atau terinfeksi dengan virus corona ini. Nah, jadi tantangan yang saya rasakan selama ini sih terutama masalah screening pasien ya. Pasien-pasien yang akan menjalani operasi itu kita sebenarnya perlu screening pasien ini COVID-nya positif atau enggak gitu. Nah, sampai saat ini kita belum ada pemeriksaan yang benar-benar bisa diandalkan dalam artian cepat, murah, dan sensitivitasnya, spesifisitasnya tinggi. Memang pemeriksaan yang sering kita lakukan itu PCR. Ya. PCR itu kendalanya adalah biayanya pertama mahal. Yang kedua juga katanya sih bisa cepat 1-2 hari, cuma kenyataannya di lapangan kita bisa sampai 3 hari, 5 hari, bahkan ada yang seminggu lebih gitu. Jadi kita emang kesulitan kita pasien yang menjalani operasi emergency ataupun elektif itu kita sebenarnya screeningnya nggak terlalu bisa memastikan pasiennya positif atau enggak. Jadi kita biasanya lakukan sih dengan anamnesis saja, wawancara, terus pemeriksaan fisik, paling dengan ronsen dada. Kadang-kadang kita lakukan rapid test, cuma rapid test juga seringkali kurang bisa diandalkan ya. Jadi itu kendala yang kita hadapi di lapangan. Pada akhirnya ya udah kita anggap pasien ini kemungkinan sih positif, jadi kita pakai APD yang lengkap. Emang macam-macam ya APD dari level 1, 2, 3. Kita pakai APD yang lengkap. Apabila pasien suspek ya kita pakai APD level 3. Nah, kalau APD level 3 itu pengalaman saya emang
misalnya kita perlu melakukan tindakan invasif, misalnya pemasangan kateter vena sentral, ya itu kita pakai APD lengkap dari mulai masker, terus juga topi ya, lalu handscoon bisa sampai 2 lapis, 3 lapis, terus kita pakai baju kamar operasi, dilapis dengan baju coverall, lalu juga karena tindakannya steril, kita lapis lagi tuh, coverall dilapis lagi dengan baju steril. Nah itu panasnya luar biasa, dan terutama untuk dokter bedah ya, itu pasti panasnya luar biasa. Dan pergerakan kita juga sangat terbatas dengan pakai baju seperti itu. Ya mungkin itu kesulitan dan tantangan yang saya hadapi sih selama di Iya, waduh, ternyata banyak banget ya dok ya, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas medis, khususnya dokter anestesi ya dok ya. Nah, dok, kan ada banyak ini dok, info kalau misalnya memang dokter dan perawat yang meninggal akibat tertular dari pasien corona ini sangat banyak di Indonesia jumlahnya ya, dan kira-kira menurut dokter kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Apakah karena berkaitan dengan adanya keterbatasan APD di Indonesia atau bagaimana dok? Ya, jadi memang kita ketahui bahwa pasien dengan COVID ini gejalanya itu bervariasi ya, bisa gejalanya dari yang tidak bergejala, terus bisa juga gejala ringan seperti flu biasa, sampai yang berat, sesak nafas, dengan kesadaran kalau sudah berat ya. Nah itu karena gejala yang bervariasi ini, ya kembali lagi tadi proses screening kita itu yang masih sulit. Misalnya pasien untuk rawat jalan, misalnya rawat jalan kita masuk rumah sakit kan memang biasanya sudah di screening dengan suhu tubuh, terus juga dengan kita biasanya tanya juga anamnesis sekilas ya, apakah ada keluhan, batuk, pilek, sesak gitu. Nah ini kadang-kadang pasien juga kadang-kadang nggak jujur ya, kadang-kadang dia merasa nanti kalau saya bilang saya ada bergejala nanti saya nggak bisa dirawat di rumah sakit, atau nggak bisa, atau prosedurnya nanti jadi ribet gitu. Jadi mereka kadang-kadang atau sampai seringkali tidak jujur sama tenaga medis ya. Akibatnya ya mungkin ada yang terlewat itu dari screening itu, dirawat jalan, atau pasien-pasien di ruangan non-COVID pun juga kan dipisah nih di ruangan, dari rumah sakit yang kita pisah pasien-pasien khusus COVID sama yang non-COVID. Nah di antara pasien-pasien yang non-COVID itu juga mungkin aja bisa ada yang terlewat, ada orang yang terinfeksi. Nah, sedangkan dokter, tenaga medis atau perawat yang melakukan perawatan di ruang-ruang seperti yang non-COVID atau di poli itu, nah ini nggak selalu APD-nya itu lengkap ya, dan tidak selengkap juga dengan pasien, tentunya tidak selengkap dengan perawat pasien COVID. Nah, hal ini yang menyebabkan paparan kepada mereka itu resiko untuk terinfeksinya lebih tinggi gitu. Karena tadi bisa tertular lewat pasien-pasien yang gejalanya ringan gitu, yang tidak jujur, jadi bisa terinfeksi. Mungkin seperti itu ya. Oke dok. Nah belum kalau misalnya orang yang tanpa gejala ya dok ya, kalau itu bagaimana tuh dok? Itu juga bisa menambah resiko penularan juga? Iya. Memang ini emang ilmu COVID ini kan penyakit yang baru ya, jadi emang masih terus diteliti sampai hari ini. Ada yang bilang bisa menularkan, ada yang bilang kemungkinan menularkan kalau yang OTG itu kecil gitu, karena ya dia kan enggak lah, batuk pilek jarang kan, batuk pilek atau bersin itu jarang. Cuma kan orang normal kan walaupun dia tidak gejala-gejala kan kita walaupun normal juga kadang-kadang sekali-sekali kita bisa aja kita batuk sekali-sekali gitu, atau bersin sesekali kan bisa saja. Jadi memang orang tanpa gejala pun memang kita pertimbangkan bisa menularkan penyakit ini gitu. Nah, terus menurut dokter kan tadi APD, masalah APD yang merupakan salah satu faktor utama menyebabkan tertularnya tenaga medis terhadap coronavirus ini ya. Nah, kira-kira kondisi APD saat ini bagaimana ya dok di Indonesia? Apakah cukup atau masih kurang? Kalau pada saat awal-awal terjadi pandemi itu di Indonesia emang saya rasakan emang kurang ya waktu itu. Jadi terutama yang sulit itu masker N95 dan juga baju coverall, itu yang memang sulit ya. Kalau face shield emang awal-awal sempat sulit, tapi cepat lah banyak orang-orang yang berkreasi itu membuat face shield itu
jadi bisa memberikan perlindungan. Tapi kalau yang masker N95 ini sama coverall ini yang awal-awalnya emang sulit. Cuma untuk kondisi saat ini, ya kalau di tempat saya bekerja itu memang kalau N95 masih sulit ya, masih sulit dan relatif mahal sih harganya. Sedangkan kalau baju coverall sih sudah lebih mudah lebih mudah dicari ya. Jadi kalau untuk saat ini sih saya rasa untuk ketersediaan APD sudah cukup baik ya. Kadang kalau N95 tidak ada ya pakainya yang setara dengan N95 seperti KN gitu, N95. Mungkin seperti itu. Bahkan tidak sedikit yang malah memberikan perspektif negatif gitu yang terhadap profesi dokter. Nah, kira-kira menurut dokter kita sebagai tenaga medis bagaimana seharusnya menyikapi hal ini? Iya, emang banyak sekali ya berita kabar-kabar yang sebenarnya tidak menyenangkan ya buat rumah sakit, buat tenaga medis. Sebenarnya kalau menurut saya sih rumah sakit dan dokter tidak melebih-lebihkan ya. Oke, baik dok. Nah, sebagai seorang dokter nih dok, dan juga pengikut Kristus, kira-kira apa sih yang menjadi dasar pemikiran kita untuk tetap berjuang di masa kritis ini dok?